Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Halo Sobat Hobi Nonton, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dari serial Netflix yang berjudul Narcos. Serial ini diangkat dari kisah nyata perjalanan Pablo Escobar yang menjadi bandar narkoba terbesar di dunia. Di puncak kejayaannya, Pablo pernah masuk ke dalam nominasi 7 orang terkaya di dunia pada tahun 1987 sampai 1993. Pria yang bernama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria ini mulai menjadi berita di mana-mana semenjak keputusannya untuk terjun ke dalam dunia politik dan mencalonkan diri menjadi presiden Kolombia. Dan uniknya, warga Kolombia pun tidak menyadari bahwa Pablo yang mereka idolakan adalah seorang bandar narkoba terbesar di dunia. Bahkan Pablo sempat dijuluki sebagai Robin Hood dari Medellin, berkat jasanya membangun fasilitas publik bagi masyarakat miskin di kota. Hingga pada suatu hari, Pablo tak diterima oleh parlemen karena keterlibatannya dalam menjalankan bisnis haramnya. Dan seketika Pablo menunjukkan sifat aslinya. Dia mulai memporak-porandakan kota Kolombia. Dia bahkan tak segan untuk membunuh siapapun yang mencoba menghalangi keinginannya, bahkan seorang presiden sekalipun. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya. Pada tahun 1973, di Chili terdapat perusahaan dan pusat ekspor kokain terbesar di dunia. Perusahaan ini milik Mateo Morena alias Cuca, yang berarti adalah kecoa. Nama itu diberikan oleh Pablo karena dialah satu-satunya orang yang berhasil selamat atas pembantaian yang dilakukan oleh tentara terhadap perusahaan kokainnya. Cuca akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Chili dan pergi ke Kolombia. Dan disinilah awal mula Cuca memperkenalkan kokain kepada Pablo. Karena Pablo pada saat itu memiliki power untuk mengendalikan 80% keamanan di Kolombia. Yang mana pada saat itu Pablo adalah seorang penyelundup barang ilegal seperti ganja, alkohol, dan lain sebagainya. Pablo bersama Gustavo saudaranya akhirnya setuju dengan tawaran kerjasama dengan Cuca. Sekedar info aja nih guys, menurut penelitian, kokain adalah stimulan kuat yang akan menguasai pusat kesenangan di otak. Bahkan seekor tikus pun akan lebih memilih kokain daripada makanan atau seks. Meski otak manusia dan hewan berbeda, namun dalam urusan kokain mereka tak ada bedanya. Singkat cerita, mereka mendatangi lab Cuca yang sudah dibangun di hutan belantara Kolombia. Yang pada saat itu lab Cuca hanya mampu beroperasi dengan jumlah yang kecil. Dan Pablo akan segera memperbesar lab tersebut agar produksinya bisa bertambah besar. Disinilah awal mula mereka menyelundupkan kokain. Mereka kemudian menyewa mobil dan tempat yang aman untuk menyelundupkan barang, yaitu di bawah roda mobil. Yang mana di setiap ban mobil bisa menampung 5 kg kokain. Sehingga dengan 3 mobil dengan jumlah 12 roda maka mereka bisa menyelundupkan kurang lebih 60 kg kokain dalam satu kali perjalanan. Estimasi keuntungan yang akan ia dapat yaitu sekitar 9.000 US dollar per kilonya. Jadi 9.000 US dollar dikali 60 kg berarti dalam satu kali perjalanan mereka akan mendapat keuntungan sebesar 540.000 US dollar. Dengan cara inilah Pablo bisa mendapat kekayaan dengan cara yang mudah pada saat itu. Pada tahun 1979, tepatnya di kota Medellin, Pablo membeli sebuah rumah untuk dijadikan lab baru bagi Cuca yang ia beri nama The Kitchen. Hal ini agar ia bisa memproduksi kokain lebih banyak lagi. Kokain akhirnya mulai masuk ke Amerika lewat teman Gustavo yang bernama Lion. Lion sendiri adalah warga Kolombia yang kuliah di Amerika. Dia bersedia menjadi kurir untuk menyelundupkan kokain yang akan ia simpan ke dalam saku jaketnya. Kemudian kokain itu akan ia berikan kepada seorang bandar lokal yang akan mengedarkannya di kota Miami, Amerika.
Pablo kemudian mulai mengganti armadanya dengan menggunakan truk tronton yang berkedok mengangkut hasil pertanian. Dengan ini, maka bisnis Pablo akan semakin berkembang pesat. Pablo Escobar juga memproduksi lebih besar lagi dengan menambah jumlah karyawan di setiap labnya. Selain itu, Pablo juga memiliki terobosan yang cukup berani, yaitu dengan memasukkan kokain ke dalam setiap barang ekspor di negara Kolombia. Pablo memasukkannya ke dalam sepatu, tabung pemadam kebakaran, dan semua benda-benda lainnya. Melihat permintaan yang semakin besar, Pablo juga menambah armadanya, yakni dengan membeli sebuah pesawat pribadi untuk mengantarkan kokain sampai ke daratan Amerika. Dengan bantuan Carlos, seorang mantan napi di Amerika, mereka mampu mengangkut 1.300 kg kokain dalam setiap perjalanan, yang mana ini merupakan tonggak sejarah dalam dunia narkotika. Scene kemudian berganti, di mana saat ini Pablo berada di rumah barunya, yang mana meski ia baru beberapa bulan membangun bisnis haramnya, Pablo mampu membeli rumah mewah seperti ini. Tentunya kolega Pablo yang melihat kesuksesannya mulai tertarik dengan bisnis yang Pablo jalani, sehingga kedatangan mereka untuk menjalin kerjasama dengan Pablo. Pablo pun menawarkan akan menjamin perjalanan bisnis mereka dengan presentasi keselamatan sebesar 50%. Dan sebagai imbalannya, Pablo meminta bagian 35% dari hasil penjualannya. Mereka pun akhirnya sepakat dengan penawaran yang diberikan oleh Pablo. Kemudian kita akan diperkenalkan oleh tokoh baru yang tak kalah penting. Ia bernama Agen Murphy. Dia adalah seorang agen DEA. Dan DEA sendiri adalah kesatuan milik kepolisian Amerika yang ditugaskan khusus untuk menangani kasus-kasus narkoba. Agen Murphy sendiri memiliki istri seorang perawat yang bernama Connie Murphy. Pada saat itu mereka berdua mengalami hari yang cukup berat. Agen Murphy untuk pertama kalinya membunuh orang karena ia mencoba untuk melindungi dirinya sendiri. Selain itu, Connie yang bertugas di rumah sakit gagal menangani pasien yang mengalami overdosis akibat kokain. Kesuksesan Pablo ternyata membuat anak buahnya merasa iri dengannya. Ada oknum yang menjual data terkait penjualan kokainnya. Di sini terlihat satu armada Pablo diberhentikan oleh Kolonel Heira. Gustavo yang mengetahui hal ini kemudian memberitahukan kerugian yang Pablo alami. Pada awalnya Pablo tak percaya karena ia telah menyuap semua kepolisian agar bisnis haramnya bisa berjalan lancar. Pablo yang marah kemudian mulai menghampiri markas tempat Kolonel Heira bertugas. Mendapat sikap yang kurang baik dari Pablo, Kolonel Heira menyuruh ajudannya untuk memfoto Pablo seperti para napi yang akan dijebloskan ke penjara. Namun melihat wajahnya, tampaknya Pablo tak merasakan ketakutan sama sekali. Bahkan saat ia difoto malah menampilkan gaya seolah-olah tak akan terjadi apa-apa kepadanya. Dan ternyata ini hanyalah gertakan semata. Kolonel Heira sebenarnya hanya ingin menegosiasi ulang terkait dengan bisnis haramnya. Kolonel Heira pun mengetahui bahwa keuntungan yang Pablo dapat yaitu sebesar 4 juta US dollar. Untuk itu Kolonel meminta jatah 1 juta dolar dari yang sebelumnya hanya 150.000 dolar. Pablo pun mengiyakan usulan tersebut, namun dengan satu syarat, yaitu untuk membeberkan siapa nama anak buahnya yang telah berkhianat. Dan dugaan Pablo pun akhirnya benar. Ternyata Kukalah yang telah berkhianat. Tanpa berpikir panjang, Kuka langsung dilenyapkan oleh Pablo Escobar. Ketika pada tahun 1979 sampai 1984, banyak korban berjatuhan akibat perang antar aparat sipil dengan bandar narkoba. Namun, hal yang membuat Amerika turun tangan bukanlah karena kasus ini, melainkan hanya karena uang. Amerika mulai panik karena pertukaran dolar mereka dengan Kolombia semakin tinggi, dan mereka menduga bahwa ini karena ulah gembong narkoba. Untuk itulah agen Murphy kini dipindah tugaskan ke Kolombia untuk memberantas kasus narkotika. Dan itu akan membuat agen Murphy akan berurusan dengan Pablo Escobar. Dan yang pasti kehidupan agen Murphy pun akan berubah 180 derajat dari kehidupan normalnya. Mengingat Pablo merupakan orang yang memiliki power untuk melakukan apa saja yang Pablo inginkan.
Dan episode pertama pun akhirnya bersambung. Oke, buat kalian yang masih penasaran dengan episode selanjutnya dari serial Netflix Narcos berikut ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hobi nonton. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.